Aisyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Salah satu di antara yang dilakukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca Ramadan ini disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Thumma yada'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa selama 6 bulan agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka begitu khawatir amalan yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Suatu hari ada seorang pengemis datang ke rumah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka ia pun berkata pada anaknya, "A'tihi dinaran." Berikanlah padanya 1 dinar. Ukuran 1 dinar 4/4 gram emas. Ini artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu an bersedekah pada pengemis itu dalam jumlah yang cukup besar. Maka anaknya pun berkata, "Taqabbalallahu minka ya abtah." Semoga Allah menerima amalanmu wahai ayah. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, "Law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Sekiranya aku mengetahui bahwa Allah menerima 1 sujudku atau sedekahku 1 dirham saja, maka hal itu lebih aku cintai daripada kematian. Sahabat yang lain bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Li'an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha." Andai aku yakin bahwa Allah telah menerima dariku 1 salat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dengan seluruh isinya. Inilah generasi salaf. Mereka begitu khawatir amalan yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Al-khawf 'ala al-amal alla yutaqabbala asyad minal amal." Menghadirkan perasaan takut amalnya tidak diterima lebih berat dibandingkan dengan amal itu sendiri. Ketika selesai merenovasi Baitullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Ketika membaca ayat ini, Wahib bin Al-Ward rahimahullah pun menangis. Seraya berkata, "Ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Ar-Rahman." Maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. "Tarfa'u qawaima baitir Rahman." Engkau meninggikan rumah Ar-Rahman. Wa anta musyfiqun alla yataqabbala minka. Lalu engkau takut amalanmu tidak diterima oleh Ar-Rahman, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat 60 surat Al-Mu'minun. "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, beliau merasa heran dikarenakan tabiat asli manusia ketika telah mengerjakan amal soleh, jiwanya akan merasa senang. Namun dalam ayat ini
Allah Ta'ala memberitakan suatu kaum yang melakukan amal soleh, akan tetapi hati mereka justru merasa takut. Maka beliau pun bertanya pada kekasihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahumul ladzina yashrabun al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka yang disebutkan di ayat ini adalah orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, La ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Akan tetapi mereka saum, mereka salat, mereka bersedekah. Wahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Keinginan agar amalan yang dilakukan oleh mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla menghantarkan mereka semangat beramal. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Semangat beramal pasca Ramadan. Inilah salah satu indikasi amalan seseorang itu diterima. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, Inna min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan atas kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ada seseorang bertanya pada Bishr al-Hafi rahimahullah, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idzan salakha taraku. Ada satu kaum, mereka beribadah dan bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkan amalan ibadah tersebut. Maka beliau pun berkata, Bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Mari kita renungkan ayat ke-92 surat An-Nahl. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Dulu di Mekah ada seorang wanita gila yang melakukan pekerjaan sia-sia. Wanita ini senantiasa menenun benang-benang hingga menjadi selembar kain yang indah. Namun setelah tenunannya selesai, dia mencerai-beraikan lagi kain-kain tersebut, sehingga menjadi bagian-bagian benang seperti sedia kala. Lalu dia menenun lagi benang-benang tersebut agar menjadi kain indah, dan dia cerai-beraikan lagi. Begitulah seterusnya pekerjaan wanita gila tersebut, sehingga tingkah lakunya diabadikan di surah An-Nahl ayat ke-92. Pekerjaan wanita gila tersebut setidaknya menjadi perenungan bagi kita di bulan Syawal ini untuk mempertahankan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan agar tidak menjadi amalan yang sia-sia. Bukankah banyak di antara kita yang menenun ketakwaan selama bulan Ramadan dengan banyak melakukan amal kebaikan seperti berpuasa, bersedekah, berwakaf, menyantuni anak yatim, memberi makan pada fakir miskin, menyiapkan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, membaca Al-Quran, mendirikan sholat malam, tarawih dan witir, berzikir, memperbanyak istighfar. Orang-orang juga tersadar untuk menutup aurat, menghindarkan diri dari perbuatan buruk seperti menggunjing, berkata-kata kotor, memfitnah, berdusta, dan melakukan kejahatan lainnya. Ini semua dilakukan untuk memintal benang-benang ketakwaan yang merupakan tujuan utama dari puasa di bulan suci Ramadan. Apakah selepas Ramadan lalu kita cerai-beraikan lagi tenunan indah ketakwaan yang telah kita bangun tersebut? Kita meninggalkan sholat malam, masjid-masjid kembali sepi, kita tidak lagi bersedekah, berwakaf, menyantuni anak yatim, kembali berghibah, memfitnah, berkata-kata kotor, dan menuruti hawa nafsu kebinatangan kita. Sungguh perbuatan seperti ini
adalah seperti perbuatan wanita gila tersebut yang digambarkan di surah An-Nahl ayat 92. Memintal benang untuk menjadi kain yang indah, lalu dicerai-beraikan kembali menjadi seutas benang-benang. Maka perbuatan amal ibadah kita selama bulan Ramadan menjadi sia-sia, karena kita tidak mempertahankannya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Target menjadi insan takwa menjadi cerai-berai, secerai-berainya kain tenunan menjadi benang-benang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.